Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Jari Cerdik. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah SWT. Pada kali ini kita akan belajar tematik kelas 3 perkembangan teknologi produksi sandang. Tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang menemukan informasi pada teks bacaan. Sekarang akan kita lanjutkan menemukan informasi tiap paragraf. Untuk menemukan informasi tiap paragraf ada 2 cara, yaitu yang pertama dengan menjawab pertanyaan yang disajikan. Yang kedua, menentukan ide pokok pada tiap paragraf. Ide pokok dapat kita temukan di dalam kalimat utama. Nah, agar kalian bisa latihan untuk menemukan informasi tiap paragraf, bisa dilihat pada LKS halaman 40. Dalam bacaan tersebut dijelaskan tentang jenis-jenis pakaian. Ada pakaian seragam, pakaian rumah, baju tidur, baju olahraga, dan sebagainya. Dengan banyaknya macam-macam pakaian yang berbeda, beragam pula yang dimilikinya. Selain itu juga ada pakaian profesi, digunakan saat bekerja, yang tidak kita dapatkan pada zaman dahulu. Ada pakaian dokter, ada tentara, ada polisi, ada guru, ada pilot, dan sebagainya. Fungsinya sebagai tanda pengenal. Berbagai macam perbedaan keberagaman bisa kita pelajari dari berbagai macam media, salah satunya melalui teks bacaan. Caranya, kita bisa membaca sebuah teks secara seksama. Kemudian menentukan kalimat utama pada masing-masing paragraf. Dari kegiatan tersebut, kita akan mendapatkan informasi pentingnya dari sebuah bacaan. Kita lanjutkan pada pelajaran PKN. Pada pelajaran sebelumnya, juga telah kita pelajari sikap-sikap menghadapi perbedaan. Di lingkungan sekitar kita sangatlah beragam. Keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Meskipun banyak keberagaman, kita harus tetap saling menghargai. Manfaatnya keberagaman adalah menciptakan persatuan dan kesatuan. 2. Mempererat hubungan antar individu atau kelompok. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia yaitu mengenai jenis pekerjaan. Karena Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki kondisi wilayah yang bermacam-macam, sehingga kita harus saling menghargai antar perbedaan jenis pekerjaan. Caranya, tidak mengejek pekerjaan orang lain. Mengucapkan terima kasih kepada penjual. Menjaga fasilitas umum dengan baik. Membuang sampah pada tempatnya. Memakai hasil produksi dengan sebaik mungkin. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan. Dan meneladani keberhasilan orang lain. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami materi mengenai simetri lipat. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai simetri putar. Simetri putar yaitu putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Hasil putaran menutupi pola yang sama
dengan ketika sebelum diputar. Kedua, putaran kurang 1 putaran. 3, memiliki titik pusat. Contoh simetri putar dari bangun persegi. Perhatikan gambar tersebut masuk sesuai bidangnya. Ini yang kedua juga masuk pas, yang ketiga sama, yang keempat pun sama. Jadi simetri putar mempunyai persegi. Jadi simetri putar persegi sama dengan 4. Simetri putar persegi panjang. 1, tidak sama, sama, yang keempat sama. Jadi simetri putar persegi panjang hanya ada 2, ya, karena yang 2 juga tidak sama. Sekarang simetri putar segitiga sama sisi. 1, 2, 3. Untuk segitiga sama sisi hanya mempunyai 3 simetri putar. Simetri putar lingkaran. Simetri putar lingkaran mempunyai tak terhingga, ya. Akan dicocokkan berapa kali pun mereka tetap bisa, ya. Jadi kesimpulannya, simetri putar lingkaran memiliki tak terhingga. Nah, tabel persegi ada 4, persegi panjang ada 2, belah ketupat ada 2, jajaran genjang ada 2, segitiga sama sisi ada 3. Kita lanjutkan pelajaran PJOK. Banyak cara yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dengan melakukan gerakan meluncur. Latihan meluncur bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Jika tidak mampu menguasai keseimbangan, maka tubuh akan tenggelam. Perhatikan gambar itu. Cara melakukan latihan meluncur. Jilah di tepi kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. 1 kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Kedua, dengan lengan lurus ke atas di samping telinga pada ibu jari saling berkaitan. Ambil nafas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, ujung tangan lebih dahulu yang masuk ke dalam air. Tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Saat tubuh sedang meluncur, biarkan sampai tubuh berhenti melaju. Selanjutnya, untuk bisa melaju pada gerakan hal yang perlu diperhatikan, diantaranya posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan, dan teknik pernafasan. Dalam hal ini, kalian akan lebih baik jika ada pelatihnya, karena kalau nggak ada pelatihnya itu akan sangat berbahaya. Demikianlah anak-anak pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa belajar dengan baik dan lancar. Semoga tetap sehat dan semangat belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.